Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama memiliki peran penting sebagai pemimpin umat untuk melanjutkan dan memelihara syiar dan kemuliaan agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menghormati dan memuliakan para ulama. Bahkan satu dari 3 hal yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Islam akan menelantarkan dan tak memperdulikan lagi para alim ulama. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tampaknya sudah mulai terjadi. Tak sedikit umat yang mulai mengabaikan, melecehkan, menghina dan menentang alim ulama. Betapa tidak, tak sedikit orang yang memperolok-olok dan mentertawakan fatwa-fatwa para ulama, padahal sesungguhnya fatwa itu ditetapkan untuk melindungi kehidupan umat beragama. Menurut ajaran Islam, perbuatan seperti itu sangatlah membahayakan. Di dalam setiap kalangan itu selalu ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu pula di kalangan para ulama. Yang mesti kita tanamkan di dalam batin kita bahwa ulama yang baik itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ulama yang buruk. Lalu bagaimana kita membedakan di antara ulama su, yaitu ulama yang buruk, dengan ulama rasyad, yaitu ulama yang baik yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan, tidak ada batasan tertentu dalam hal ini. Untuk itu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan umat terkait masalah ini. Pertama, jika seorang ulama belum dipastikan sebagai ulama yang su, yaitu ulama yang jelek, jangan sekali-kali kita membuat keputusan apapun terhadap dirinya. Yang kedua, jika hanya karena prasangka buruk bahwa si pembicara adalah ulama yang su, jangan sekali-kali membantah ucapannya begitu saja tanpa diselidiki terlebih dahulu, karena sikap seperti ini merupakan satu sikap yang termasuk ke dalam kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, serta hati semuanya akan ditanya nantinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar umatnya bersikap berhati-hati, yakni tak menolak atau membenarkan sesuatu begitu saja sebelum kita mengetahuinya dengan pasti. Namun yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Apabila ada orang yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, bukan saja menolaknya, bahkan kita menentangnya. Para ulama, beliau-beliau ini juga manusia biasa. Yang maksum hanyalah para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika ada kesalahan, kelemahan dan kekurangan pada diri mereka, itu adalah tanggung jawabnya kembali kepada diri mereka sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan apakah azab atau ampunan bagi mereka. Ingatlah wahai saudaraku, orang-orang yang mengajak untuk berburuk sangka, membenci dan berusaha menjauhkan alim ulama daripada umat, itu termasuk penyebab daripada kerusakan agama kita sendiri. Orang yang seperti itu akan dapat siksa yang keras di akhirat nanti. Maka oleh karena demikian,
jangan termasuk kita bagian daripada golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebahagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang tua muslim, memuliakan hafiz Al-Quran dan tak melewati batas, dan memuliakan para pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan Rasulullah menyatakan, mereka yang tak memuliakan alim ulama bukan bagian daripada umatnya. Bukan termasuk daripada umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan alim ulama. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengkhawatirkan 3 hal yang akan terjadi pada umatnya. Aku tidak mengkhawatirkan umatku kecuali 3 hal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keduniaan yang berlimpah sehingga manusia saling mendengki. Kedua, orang-orang yang jahil yang berusaha mentafsirkan Al-Quran dan mencari takwilnya, padahal tak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alim ulama yang ditelantarkan dan tidak akan dipedulikan oleh umatku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sekarang ini berbagai ucapan buruk telah dilontarkan kepada alim ulama. Untuk itu, umat perlu berhati-hati dalam membicarakan ulama ini. Kalaulah seandainya jika di dunia ini tidak ada lagi alim ulama yang benar dan jujur, dan yang tertinggal di sini adalah hanya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dan ulama yang su. Walau demikian, kita tetap tak boleh menuduh seorang ulama itu su hanya berdasarkan ucapan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka jagalah lisan dan perbuatan kita terhadap para ulama-ulama agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.